Hai semuanya, perkenalkan nama saya Revi Aliamanda dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Apa sih pembakaran itu? Pembakaran ialah suatu proses reaksi kimia antara suatu bahan bakar dengan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk api. Nah, adapun jenis-jenis reaksi pembakaran, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna. Senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Gas LPG yang digunakan sehari-hari mengandung gas metana atau CH4. Adapun reaksi CH4 plus O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O. Karena itulah, peristiwa ini merupakan contoh dari pembakaran yang sempurna. Selain itu, terjadi juga pada lilin. Lilin mengandung pavirin atau CnH2n plus 2, di mana ketika pavirin ini disatukan dengan oksigen, maka akan menghasilkan CO2 plus H2O. Pembakaran tidak sempurna dihasilkan apabila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Pada reaksi ini akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Pada pembakaran tidak sempurna, hasil dari pembakaran masih menyisikan sisa, seperti arang ataupun abu, sama persis seperti dalam video. Hal ini membuktikan bahwa hal tersebut merupakan pembakaran tidak sempurna. Perlu kita ketahui bahwa pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap berisi butiran halus dari karbon atau jigala, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai sifat-sifat hasil pembakaran. Yang pertama, yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini bereaksi secara hemoglobin darah membentuk karboksihemoglobin. Kedua, karbon dioksida atau CO2 tergolong gas rumah kaca sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut dengan pemanasan global. Ketiga, ada oksida nitrogen NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 ditandai dengan lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi bila NOx bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain, akan menimbulkan fenomena asap kabut yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata dan saluran pernapasan, menjadikan tanaman layu, dan menurunkan kualitas materi. Dan yang terakhir ada oksida belerang SO2 dan SO3. Belerang dioksida yang terhisap pernapasan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Bila SO3 ini terhisap, yang terbentuk adalah asam sulfat, dan SOX ini dapat
dapat menyebabkan hujan asam. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi dampak pembakaran terhadap kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu memperbanyak wilayah hijau. Wilayah hijau ini memiliki manfaat sebagai penyerap dari karbon monoksida hasil dari pembakaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melestarikan hutan atau menanam tumbuh-tumbuhan. Kedua, mengurangi pembakaran senyawa hidrokarbon. Untuk mengurangi dampak negatifnya, kita dapat mengurangi penggunaan senyawa hidrokarbon. Misalnya, dengan menggunakan kendaraan yang mesinnya lebih hemat bahan bakar. Contohnya yaitu seperti sepeda. Dan yang terakhir, tentunya kita juga harus mengurangi pembakaran yang berlebihan.